Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Profil, halo. Saya Anis Listiani, biasa disapa Anis. Saya lahir di Kabupaten Banjarnegara 10 Juni 1994. Sekarang saya menjadi guru di SMK Negeri 1 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Fasilitator dan pengajar praktek. Fasilitator saya adalah Bapak Heru Setiawan, STSkom. Pengajar praktek saya adalah Ibu Dia, SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas kelompok 3 di modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan untuk profil kelompok. Yang pertama, Anis Listiani dari SMK Negeri 1 Susukan, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Bapak Hoirul Munib dari SMA Negeri 1 Karangkobar. Yang ketiga adalah M. Islahuddin dari SMK Negeri 1 Pejawaran. Yang keempat, Anis Rahmawati dari SMA Negeri 1 Batur. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tujuan: calon guru penggerak dapat menjelaskan apa konsekuensi dari keragaman murid-murid yang ada di kelas mereka. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menunjukkan pemahaman tentang yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat menjelaskan bagaimana mengetahui kebutuhan belajar murid. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 1. Kesiapan belajar atau sumber belajar. 2. Minat murid, sumber belajar yang sesuai dan menarik. 3. Profil belajar murid, visual, audio, visual. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 1. Asesmen atau pemetaan diagnostik, dengan murid diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka dan membuat jurnal refleksi. 2. Pembelajaran diferensiasi selama proses diskusi daring. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten, yaitu materi dan tujuan sama dengan media dan sumber belajar. 2. Diferensiasi proses, belajar mandiri, menjawab kuis sekali atau melakukan umpan balik, dan membuat jurnal refleksi dan diskusi. 3. Diferensiasi produk, murid membuat paket info digital berupa video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? 1. Assessment for learning, mengamati jawaban murid selama proses diskusi daring dan penilaian hasil paket info digital. 2. Assessment as learning, murid diminta memberikan umpan balik jawaban temannya. Untuk kasusnya, Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya, murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia
beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring, murid-murid diminta untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci, keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber itu misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Green Speech yang diambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberi umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapat umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberi pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya: 1. Tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? 2. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati, spesies, dan genetik? Mengapa? Ketiga, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid. Untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Sekaligus berikut direkomendasikan penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster, digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaian masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 1. Kesiapan belajar, sumber belajar. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem,
keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Yang kedua, minat murid, sumber belajar yang sesuai dan menarik. Sumber belajar yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Green Speech yang ia ambil dari internet. Yang ketiga, profil belajar murid, visual atau audio visual. Sumber belajar yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Green Speech yang ia ambil dari internet, artikel dari koran, visual. Video dari Kehati, WWF, Green Speech, audio visual. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 1. Asesmen atau pemetaan diagnostik. Dibuktikan dengan murid diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka dan membuat jurnal refleksi. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Yang kedua, melakukan pembelajaran diferensiasi. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten. Materi dan tujuan yang sama dengan media tetapi berbeda pada sumber belajarnya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang kedua, diferensiasi proses. Belajar mandiri, menjawab kuis, sekaligus melakukan umpan balik dan membuat jurnal refleksi serta diskusi. Di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapat umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang ketiga, diferensiasi produk. Tugas membuat paket info digital dalam bentuk sesuai kenyamanan murid. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid.
misal video singkat, poster, digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? 1. Assessment for learning. Mengamati jawaban murid selama proses diskusi daring dan penilaian hasil paket info digital. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberi murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misal video singkat, poster, digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya, asal semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. 2. Assessment as learning. Murid diminta memberikan umpan balik jawaban temannya. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya. Ibu Derana memberikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar dengan selamat dan bahagia. Itulah tadi paparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.